Setelah terkena terjangan banjir dalam beberapa tahun terakhir, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya DCKA lakukan penggantian jembatan BH275 di Temuguru yang sudah berusia 121 tahun. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk peningkatan keselamatan perjalanan kereta api. Sebagai salah satu bentuk peningkatan keselamatan perjalanan kereta api, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya DCKA mengganti jembatan BH275 yang berlokasi di antara stasiun Temuguru dan stasiun Singojuru Banyuwangi pada Jumat 14 Februari 2025. Jembatan tersebut diketahui sudah berusia 121 tahun. Jembatan lama yang dibuat sejak era Stad Volkswagen di tahun 1903 dan dilakukan penguatan pada tahun 1972 ini telah diganti bangunan baru yang lebih kuat dan lebih kokoh. Pengerjaan penggantian ini berlangsung selama 8 bulan yang dimulai pada Agustus 2024 lalu. Humas BTP Surabaya Alfa Viega Septian Pravangasta mengungkapkan kondisi awal saat dilakukan inspeksi jembatan BH275 dalam kondisi mengkhawatirkan. Sebab, sejak terkena banjir dalam beberapa tahun terakhir, pilar jembatan itu ditemukan adanya anomali yang diakibatkan oleh sedimen yang terbawa aliran sungai. Sehingga, lokasi ini ditetapkan sebagai daerah rawan dan prioritas untuk dilakukan perbaikan segera. Terlebih ketika ditemukan adanya kerusakan pada bagian bawah jembatan. Menurut Alfa, pada tahun-tahun terakhir dilakukan pemasangan penyangga temporer sebagai langkah penanganan sementara. Hal ini tentunya berimbas terhadap perjalanan kereta api di mana mereka harus mengurangi kecepatan setiap memasuki wilayah ini. Sementara itu, menurut pejabat pembuat komitmen PPK Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur 1 Lurianto Lukito, sampai tahun 2024 lalu, lokasi ini masuk sebagai daerah rawan sehingga pihaknya memutuskan untuk melakukan penggantian jembatan. Jembatan BH275 yang baru ini memiliki satu bentang berupa jembatan baja sepanjang 20,5 meter yang dibangun lebih besar dari jembatan sebelumnya. Selain lebih besar, jembatan yang baru ini juga dapat dilalui kereta api dengan beban dan kecepatan yang lebih tinggi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pengguna kereta api. Lurianto menjelaskan pada saat proses penggantian jembatan, bangunan yang lama digeser untuk digantikan dengan yang baru dan langsung dapat digunakan. Walaupun dengan kecepatan terbatas, kondisi jembatan dinyatakan layak untuk dioperasikan dengan kecepatan normal. Jadi gini Mas, kalau untuk BH275 antara Temuguru Singojuru ini masuk dalam perencanaan atau DED di tahun 2022. Jadi kenapa kita ganti? Karena dari bangunan bawahnya sendiri itu sudah berusia sekitar 120 tahun. Karena untuk pembangunan yang bangunan bawah ini ada di sekitar 1908, tahun 1908, dan untuk bangunan atasnya ini harus kita ganti karena sudah di atas 50 tahun. Penggantian terakhir untuk BH-SST-nya di BH275 ini itu di sekitar tahun 1972, jadi sudah di atas 71 tahun. Sekalian kita memperbaiki atau peningkatan jembatan ini, kita juga memperbaiki hidrolika sungainya. Hidrolika sungai kenapa kita ganti? Karena aliran ataupun debit ini memang nggak begitu besar, tapi begitu agak meninggi sedikit debitnya, pasti akan membawa material yang merusak hidrolika yang lama. Jadi makanya sekalian kita perbaiki hidrolika yang ada kemarin itu kita perbaiki dengan CCSP atau menggunakan metode pancang CCSP. Kita di sini kalau di Daop 9 sendiri itu kita lebih ke peningkatan kecepatan dan peningkatan keselamatan. Kalau menggunakan usia yang jembatan yang sudah di atas 50 tahun ataupun yang jembatan bawahnya di atas 100 tahun itu sangat berpengaruh dengan tingkat kecepatan. Nah, di sini kami ganti selain untuk peningkatan keselamatan, peningkatan kecepatan juga usia bangunan itu sendiri. Perbedaannya kalau kita bangunan yang lama Mas, itu kalau kita lihat sendiri itu dari pasangan batu. Jadi ada batu pasangan batu. Tapi kalau sekarang ini kita pakai metode borpel bangunan bawahnya. Jadi kita menggunakan borpel dengan kedalaman 25 sampai 27 meter dengan kondisi tanah yang memang di sini tanahnya tanah keras Mas. Kita menggunakan metode borpel. Nah itu kalau dibandingkan yang lama itu kemungkinan untuk usia di atas 50 atau 100 tahun kita masih di atasnya lah kalau dengan metode borpel.
Kalau antara Temuguro, Simojuro sampai ke Tapang ini kan masih menggunakan tipe rel R42. Kami di sini selain penggantian jembatan ini, kami memasang sekitar 250 meter menggunakan R54. Karena memang cukup untuk dana yang tersedia dalam anggaran tahun 2024 itu, kita hanya bisa mengganti 250. Penggantian jembatan yang juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perjalanan kereta api di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya ini menelan anggaran sebesar 24 miliar rupiah yang bersumber dari SBSN. Harapannya, selain akan meningkatkan keselamatan perjalanan, juga sebagai upaya preventif karena termasuk pekerjaan hidromekanika untuk normalisasi aliran sungai. Sehingga saat debit air sungai tinggi, maka tak lagi mengganggu perjalanan kereta api. Dalam pengerjaan ini, BTP Surabaya juga berkomitmen untuk mengupgrade lintas ini dengan standar yang sama dengan jalur-jalur lainnya yang telah dibangun, seperti jalur ganda Surabaya-Jakarta dan jalur di kota-kota besar yang lain. BTP kelas 1 Surabaya ini adalah unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJK Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana perkeretaapian, dan pengawasan penyelenggara sarana dan keselamatan perkeretaapian, termasuk melaksanakan program pengembangan perkeretaapian di wilayah Jawa Timur dan wilayah Indonesia bagian timur yang lain. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.